Polemik uang donasi Agus Salim terus jadi sorotan. Diketahui, Agus Salim adalah korban yang disiram air keras oleh bawahan di tempat kerjanya dulu. Karena disiram air keras itu, Agus Salim mengalami kebutaan. Setelah kisah Agus Salim viral, Agus Salim kemudian mendapatkan donasi miliaran rupiah berkat bantuan Pratiwi Nopianti dan Denny Sumargo. Namun, uang donasi itu dikabarkan malah digunakan untuk hal-hal di luar dari perawatan Agus Salim. Untuk diketahui, Pratiwi Nopianti yang dikenal sebagai YouTuber dan aktivis sosial sempat menggagas donasi untuk Agus Salim dengan meminta bantuan Denny Sumargo. Setelah kisru yang terjadi, Denny Sumargo dan Pratiwi Nopianti memutuskan untuk menyimpan uang donasi itu di yayasan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Agus mengakui awalnya merasa keberatan dengan pemindahan dana tersebut. Namun, penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi. Kini, ayah Muhammad Agus Salim akhirnya mengungkapkan soal uang donasi yang dibagi-bagikan ke keluarga. Yang ada di ingatan Bapak, masalah donasi itu memang kami mufakat, Agus sama istrinya. Uang yang debitnya ke istri memang pindah ke rekening sebanyak 250 juta. Itu uangnya masih ada. Di anak saya Ida ada 50 juta. Saya kan orang bodoh, takut, gak pernah nengok uang segitu. Jadi sekarang debitnya masih ada, kecuali uang yang debit lainnya, kata ayah Agus lewat YouTube Pratiwi Nopianti. Sementara itu, Agus Salim mengatakan uang tersebut dibagi-bagi ke rekening keluarga karena rekening yang digunakan ekspresi hanya bisa mengecek per minggu pengeluaran. Menurut Agus, rekeningnya tidak bisa mengecek mutasi terlalu banyak. Kendati begitu, Agus akhirnya meminta sang istri untuk mengirimkan uang donasi tersebut ke rekening Elmi, supaya mempermudah soal biaya pengobatan. So, gimana menurut kalian? Komen. Guys, kita ngelanjutin ceritanya Mas Agus kemarin. Gua Herman ya, kenapa masih riweh gitu? Ini buat keluarganya Agus dan yang belum nyambung. Kenapa kan Novi repot banget sama urusan uang donasi gitu kan? Dan kenapa dia sampai detail banget mau tahu? Ya nggak apa-apa juga kan dipakai buat bayar rumah Wawanya. Karena kan Agus tinggal di situ juga. Nah, lagi-lagi ini POV gue. Yuk kita kumpul guys di sini. Mari gitu. Bener guys, kalau kita pikir-pikir emang sih daripada si Agus bayar kontrakan rumah, nyewa rumah gitu kan, bayar suster atau perawat di rumah buat ngerawat dia, mungkin dari segi kenyamanan jiwa raganya dia akan lebih happy dan tenang kalau tinggal bareng-bareng sama keluarga dan orang terdekatnya gitu kan. Benar, ini gue setuju. Masalahnya Bang Agus, sebelum lu pakai uang itu buat bayar rumah Wawa lu, ada nggak lu ngobrol atau diskusi gitu sama Tenovi di awal, terbuka, tanya. Gue rasa Tenovi juga nggak bakal masalah kalau lu omongin dari awal, karena dia aja tuh nyuruh lu buat beli mobil gitu kan, transportasi biar lu tuh gampang kemana-mana. Apalagi kalau emang tujuannya baik gitu kan. Nah ini lu main bayar aja, ditanya nggak jujur. Jawab nilai donasinya berapa? 500 juta. Ternyata udah lebih dari 1 M gitu kan. Itu kan selisih yang sangat jauh. Terus kemarin ada kata-kata nih ya, iya nggak bilang karena Bang Agus bilang jangan ngomong dulu totalnya berapa, takut nggak pernah pegang uang banyak. Iya, kata-kata itu berlaku kalau yang nanya tetangga lo yang ujuk-ujuk datang nanya, Bang udah dapat donasi berapa? Lah ini kan Tenovi yang nanya, yang dari awal ngawal tuh kasus lo. Dari lu masih nangis-nangis, Agus takut nggak bisa ngeliat lagi. Masa lu takut jujur dan terbuka sama si Tenovi nih yang dari awal emang niatnya nolongin lo? Ini aja udah aneh menurut gue ya, statement ini gitu. Ditambah ada statement karena dari dokter bilang kalau pakai BPJS sama pribadi itu sama aja di RSCM. Nih ya, yang kerja di RSCM coba deh pada komen dan kumpul di mari, bener nggak kayak begitu? Gue mau tanya di sini siapa yang udah pernah berobat pakai BPJS dan pribadi, terus menurut lu fasilitas dan pelayanannya tuh sama? Karena nggak mungkin banget ya guys, kalau lu punya duit terus dokter ngarahin lu ke BPJS. Nih ya, buat yang belum tahu, gue kasih tau sistem BPJS di rumah sakit itu sistemnya reimburse. Jadi saat lu berobat pakai BPJS, nih lokasi ya BPJS-nya, dilayani dokter, dikasih obat, itu kan lu nggak bayar apa-apa tuh ya. Sementara lo udah ditanganin sama dokter, mungkin kalau operasi lo dioperasi, terus dikasih obat gitu kan. Itu rumah sakit nalangin dulu ya. Jadi dokter itu belum dibayar, nanti baru direimburse ke pemerintah gitu guys. Nah makanya ada perbedaan kelas kamar, dokter mana yang bisa lo pakai dan mana yang nggak bisa lo pakai. Obat, kalau lo berobat pakai BPJS sama pribadi gitu kan. Jangan ngadi-ngadi lo ya Gus, kata gua.
Wawa juga nih, jangan belaga-belaga nggak tahu sekarang rumah nunggak disamperin debt collector. Hah, minimal nih kita tahu tanggal berapa jatuh tempo rumah itu kudu bayar. Bener nggak kalau lo yang pada punya utang? Tiba-tiba nggak disamperin lagi sama debt collector, lu bertanya-tanya nggak? Kamu bertanya-tanya nggak? Emang udah dibayar rumahnya? Kok debt collectornya nggak datang lagi? Udah beres utangnya, ya nggak? Betul kan? Jangan ngomong nggak tahu, nggak minta. Bukan itu masalahnya, Wawa. Masalahnya Wawa tuh nggak jujur soal duit. Simple kan? Bisa-bisanya di akhir setelah semua lu bilang lu ikhlas, mata lu buta gitu kan. Padahal di awal lu nongol, lu nangis-nangis mau ngeliat lagi. Itu videonya masih ada atau di Denny Sumargo tuh, sama di podcastnya Tenov itu masih ada. Gimana pun Agus mesti ngeliat, itu mesti ada. Dan kemudian buat penutup ya, bilang mau pulang kampung, minta duit donasinya buat hidup di Aceh, di kampungnya. Lah enak banget kata gue ini sekarang ngomong begitu. Jadi blunder dong, uang itu dikumpulin tujuannya buat berobat, apa buat menyambung hidup lu di kampung. Nih. Sekarang kita bahas tentang uang donasi. Apapun, berapapun, dari siapapun, uang donasi itu harus digunakan untuk masalah yang pertama kali diangkat. Jadi kalau misalnya kamu minta donasi untuk penyakit mata atau cancer misalnya gitu, yang ganas, penyakit ganas, atau mungkin diamputasi atau apa, itu kamu gunakan untuk masalah yang pertama kali dipakai atau diumumkan kepada publik. Ini ada masalah dan memerlukan donasi. Itu yang difokuskan. Nomor 1. Kedua, harus jelas betul uang itu larinya kemana. Dan untuk apa. Laporannya harus selalu. Karena betul sekali Tenovi bilang tadi. Dia sebagai ketua yayasan, sebagai juga pemilik yayasan itu yang menaungi sekian banyak orang yang betul-betul membutuhkan, maka menjadi beban buat Mbak Novi, Teh Novi, apabila kepercayaan dari publik dengan memberikan dana donasi itu tidak disalurkan kepada tempat yang semestinya seperti itu. Dan hal ini akan berimbas kepada kita nih semua, publik atau netizen, juga jadinya ragu-ragu untuk memberikan sumbangan. Karena apa? Tidak bisa ditelusuri, tidak ada pembuktiannya, terus nggak tahu juga itu uang kemana, ya. Bukan berarti tidak ikhlas ya. Ikhlas pada saat menyumbang pasti ikhlas. Tetapi alangkah baiknya kita tahu apa yang sudah dilakukan, ya, berdasarkan dengan kebutuhannya, menggunakan uang kita seperti itu, sehingga mempunyai keyakinan atau trust untuk nextnya lagi untuk nolong pada saat Mbak Novi atau di podcastnya Mas Densu gitu ya, ada lagi yang punya masalah pun kita menyumbangnya juga dengan legowo gitu loh, dengan lebih senang hati, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Dan untuk Wawa ya saya rasa 98 sama 100 juta beda 2 juta doang kali ya. Tapi tetap aja Bu ya, prinsipnya ini tidak bisa sama sekali menggunakan uang yang diberikan oleh banyak orang ini untuk kebutuhan pribadi ya. Karena membayar rumah Ibu itu kan dari bank ya, dari anggunan bank ini merupakan masalah pribadi Ibu gitu loh, di luar dari masalahnya Mas Agus yang harusnya difokuskan itu adalah kesembuhannya gitu loh. Apapun alasannya, mau dibilang udah nggak bisa atau apa, ya nggak usah narik donasi kalau memang nggak bisa. Dari awal seperti itu, nggak perlu pakai donasi kalau memang nggak bisa. Ngapain, untuk apa gitu loh ya. Dan tetap kita sebagai orang yang membutuhkan, sudah dibantu, harus tahu terima kasih. Itu prinsip ya, harus tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Bukan sudah ditolong terus diem-diem baik gitu ya, udah dapat uang masuk transferan terus diem-diem aja. Biarpun miscommunication, tapi harus punya itikat buat nyari. Mbak Novi kan gampang nyarinya. Si Teteh Novi ini gampang banget dicarinya gitu loh. Handphone pasti on terus, kantornya kita tahu di mana, orangnya ada di mana, gampang banget nyari beliau gitu.
Jadi pelajaran buat yang lainnya juga, untuk urusan donasi ini transparan ya. Dan kalau untuk aku sebagai donatur, lebih baik mencari yayasan yang apa ya, yang bisa kita lihat gitu kemana jelas uangnya dan progresnya seperti apa gitu loh. Kalau aku sebagai donatur, jadi untuk yang pribadi, apalagi yang sukanya DM, mam aku gini-gini, biarpun udah ngirim foto atau segala macam, itu aku tidak akan tanggapi di sosial media. Karena kalau personal ini sangat banyak sekali modus-modus penipuan dengan jalur menjual kesedihan. Oke, segitu aja deh. Gimana pendapat kalian guys? Drop komen ya.